I love the Smiths. You've good taste in music. Like the Smiths. Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them. Sepertinya bukanlah hal yang lebay untuk bilang bahwa The Smiths tidak punya satupun lagu yang happy. Hal ini bisa kamu buktikan sendiri dengan maraton lagu-lagu mereka dan perhatikan setiap bait lirik di setiap lagunya secara seksama. Maka, kamu akan menemukan bahwa tema besar dari lagu-lagu mereka adalah kesedihan, kecemasan, kesendirian, patah hati, hingga dark humor. Kenapa bisa begitu? Kenapa seakan-akan The Smiths sangat alergi untuk bikin lagu yang happy? Untuk mengetahuinya, kamu harus nonton video ini sampai tuntas. The Smiths dan tema besar musik mereka. Sebenarnya, The Smiths yang alergi bikin lagu happy ini bukan tanpa alasan. Mereka juga bukanlah sebuah band yang membawa pesan tentang anti kebahagiaan. Justru sebaliknya, mereka lebih suka mengeksplorasi sisi kehidupan yang jarang disentuh musik pop di tahun 80-an kala itu. Yang mana musik pop 80-an mayoritas dipenuhi dengan beat disco dan lagu tentang pesta. Seperti musik dari ABBA, Bee Gees, Earth, Wind and Fire, dan seterusnya. Karena hal itulah The Smiths muncul sebagai reaksi dari musik pop yang dangkal tersebut. The Smiths sendiri dibentuk pada 1982 dengan formasi Morrissey sebagai vokal, Johnny Marr sebagai pemain gitar, Andy Rourke di posisi bass, dan Mike Joyce sebagai pemain drum. Formasi seperti ini nantinya akan bertahan hingga akhir dari perjalanan mereka. 2 tahun setelah dibentuk, akhirnya 4 orang asal Manchester ini berhasil mendapat kontrak rekaman dan merilis album self-titled pertama mereka di tahun yang sama. Album pertama inilah yang sekaligus menempatkan mereka dalam radar musik independen yang lagi hits di Inggris pada waktu itu. Bagaimana dunia menyambut musik The Smiths? Album pertama, The Smiths, dirilis pada 20 Februari 1984 dan lagu ini pun mendapat kritik yang bagus dari pengamat musik di Inggris. Secara musikal, beberapa track dalam album pertama The Smiths justru terdengar seperti lagu yang ceria. Akan tetapi, jika kamu membaca liriknya secara seksama, justru yang kamu temukan adalah kesedihan, alienasi, dan ironi khas dari Morrissey. Ibaratnya tuh album ini seperti punya 2 mood, yaitu mood ceria di bagian musikalnya dan mood sedih di bagian liriknya. Lagu hits pertama dari The Smiths untuk album pertama ini adalah lagu This Charming Man. Aku yakin kamu pun sudah tahu lagu ini. Secara tema besar, This Charming Man ini bisa jadi lagu yang paling fun di antara track lainnya. Hal ini dikarenakan musiknya yang upbeat dengan gitar riff yang sangat fun dari Johnny Marr. Sementara itu, liriknya begitu kontras. Lirik dari lagu This Charming Man ini malah mengisahkan kecanggungan sosial dan rasa rendah diri. Morrissey menulis dari perspektif karakter yang merasa kurang keren, kurang mapan, dan kurang pantas. Lagu ini sangat cocok untuk menggambarkan tema lagu keseluruhan dari band The Smiths, di mana mereka sangat enggan untuk membuat lagu yang happy, walaupun musiknya memiliki irama yang upbeat sekalipun. Ciri khas The Smiths yang enggan bikin lagu happy ini diteruskan hingga akhir perjalanan mereka. Album kedua mereka yang bertajuk Meat is Murder memiliki tema besar sosial politik, aktivisme, dan kesadaran sosial. Utamanya adalah pesan untuk menjadi vegetarian yang Morrissey coba sampaikan. Dalam track yang berjudul Meat is Murder, Morrissey menulis lirik yang sangat radikal, bahkan untuk band pop kala itu, di mana ia menulis tentang vegetarianisme dan pembelaan terhadap hewan. Ketika kamu mendengarkan lagu Meat is Murder ini, rasanya seperti kita dinasehatin oleh Morrissey untuk menjadi vegetarian. Morrissey juga mengolok-ngolok pendengarnya dalam lagu ini dengan liriknya yang sangat konfrontatif dan judgmental. Morrissey membandingkan daging yang kita makan dengan tubuh manusia. Hal ini menjadikan seakan-akan menjadi vegetarian adalah sebaik-baiknya manusia, dan yang masih makan daging sebagai iblis. Pada album selanjutnya, yang bertajuk The Queen is Dead, yang dirilis pada tahun 1986, The Smiths membawa musiknya ke arah yang lebih kontroversial. Bila sebelumnya mereka membawa kritik sosial tentang para pemakan daging, nah di album ini justru Ratu dan Kerajaan Inggris yang menjadi sasaran kritik dari Morrissey dan kawan-kawan. Lewat lagu The Queen is Dead, Morrissey mengkritik keras institusi Kerajaan Inggris. Morrissey menulis tentang keresahannya terhadap otoritas palsu, tradisi basi, dan budaya Inggris yang stagnan. Simpelnya sih, Morrissey mengkritik tentang bagaimana rakyat dipaksa
untuk menghormati institusi yang menurut dia sudah usang dan penuh kemunafikan. Dalam album ini juga terdapat sebuah track lagu yang berkisah tentang percintaan. Ya, walaupun bukan sepenuhnya lagu cinta yang romantis, tapi lebih ke kisah percintaan yang tragis. Lagu ini berjudul There Is a Light That Never Goes Out. Dan merupakan salah satu lagu yang paling ikonik sekaligus emosional dari The Smiths. Liriknya mengisahkan tentang seorang pemuda yang telah menemukan cinta sejatinya, sampai kematian pun akan terasa lebih menyenangkan bila kita bersama cinta sejati kita. Dan sepertinya The Smiths akan selalu menjadi The Smiths. Di titik di mana mereka dapat menulis tentang percintaan, di saat itu pula mereka akan memberikan kematian di depannya. There is a light that never goes out adalah definisi dari dark romance, kehancuran The Smiths. Pada album studio terakhir mereka yang bertajuk Strange Ways, Here We Come, The Smiths membawa nuansa musiknya ke arah yang lebih matang secara emosional. Album ini juga yang menandakan akhir dari perjalanan Morrissey dan kawan-kawan. Johnny Marr sendiri mengakui bahwa album ini adalah album terbaik dari The Smiths, walaupun menjadi album perpisahan dari band asal Manchester ini. Mereka berpisah bahkan sebelum album ini dirilis. Secara esensial, album ini merupakan album perpisahan dari The Smiths, dengan nuansa yang lebih gelap, pesimistis, dan pahit dibandingkan dengan album-album sebelumnya. Morrissey sendiri banyak menulis lagu tentang kekecewaan, Death of a Disco Dancer, keputusasaan, I Started Something I Couldn't Finish, pengkhianatan, CA, dan kematian, Girlfriend in a Coma. Hal ini membuktikan bahwa kalau di album-album sebelumnya, The Smiths masih bikin lagu yang tema cinta hingga nostalgia remaja, tapi di album terakhir ini, mereka membawa lagu yang bertema lebih pahit, berat, dan kesadaran bahwa dunia itu kejam dan hubungan manusia seringkali rusak. Pada akhirnya, The Smiths memang alergi untuk bikin lagu yang happy. Mereka bukanlah pilihan yang tepat bagi kamu yang ingin mendengarkan lagu dengan nuansa bahagia. Mereka adalah pilihan bagi kamu yang ingin merayakan kesepian, penyesalan, dan ironi. Walaupun begitu, mereka bukanlah band yang anti kebahagiaan atau anti kemapanan. Mereka adalah sekelompok individu yang sadar bahwa luka dan harapan berjalan berdampingan dalam kehidupan nyata. Mereka terlalu bosan untuk berbahagia dan justru suka membungkus dunia dengan keputusasaan yang nyata. Walaupun begitu, aku yakin kamu pun setuju kalau lagu-lagu mereka tetap terasa sangat hangat dan hidup sampai hari ini. Kalau kamu suka konten seperti ini, kamu bisa bantu support dengan klik subscribe dan berikan komentar kamu, ya.